Malam di desa kecil itu selalu tampak tenang, hanya ditemani suara jangkrik dan sapi yang sesekali melenguh dari kandang Pak Suyatno. Peternak yang dianggap sebagai kebanggaan sekaligus penopang hidup banyak orang. Namun di balik aroma rumput segar dan daging sapi yang terkenal empuk, tersimpan rahasia yang perlahan meneteskan rasa takut ke dalam hati setiap warga. Benarkah semua kesuksesan itu murni dari kerja keras? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang selama ini mereka abaikan? Di sebuah lembah hijau di Lombok Tengah, berdirilah sebuah desa kecil yang seolah terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar. Sawah membentang luas, dikelilingi bukit yang tenang, dan suara burung selalu menjadi pengiring pagi. Penduduknya hidup sederhana, saling mengenal satu sama lain, dan jarang sekali ada kejadian besar yang mengguncang kehidupan mereka. Di desa ini, setiap orang merasa aman, seolah dunia luar yang keras tak pernah bisa menembus batas-batas alam yang melindungi mereka. Namun di balik ketenangan itu, ada sebuah nama yang selalu menjadi bahan pembicaraan. Baik dalam obrolan di warung kopi maupun di tepi sawah. Nama itu adalah Pak Suyatno, yang adalah seorang peternak sapi yang disegani sekaligus dihormati. Lelaki parubaya dengan tubuh tinggi tegap itu dikenal ramah, suka membantu tetangga, dan selalu menyapa siapa saja yang ditemuinya. Senyum lebar dan suaranya yang berat memberi kesan bersahabat, membuat banyak orang merasa dekat dengannya. Peternakan milik Pak Suyatno bukanlah peternakan biasa. Sapi-sapi yang ia rawat terlihat sehat, gemuk dan dagingnya terkenal empuk, serta berkualitas tinggi. Bahkan banyak pedagang daging dari luar daerah rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk membeli sapi darinya. Bagi warga desa, keberadaan peternakan itu adalah kebanggaan. Mereka percaya, selama ada Pak Suyatno, nama desa kecil itu akan harum hingga ke kota besar. Anak-anak sering bermain di dekat pagar kayu yang mengelilingi peternakan. Mereka senang mendengar suara sapi menguak dan melihat rumput hijau yang selalu tersedia dalam jumlah banyak. Sesekali Pak Suyatno memberikan potongan daging gratis kepada tetangga yang sedang mengadakan hajatan. Tak jarang pula ia membantu biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu. Semua itu membuatnya semakin dihormati. Tetapi di balik segala kebaikan yang terlihat, ada bisik-bisik kecil yang mulai beredar. Bisik-bisik yang tidak pernah diucapkan keras-keras, seolah ketakutan menyelimuti lidah setiap orang yang mengetahuinya. Beberapa keluarga pernah kehilangan anggota tanpa kabar. Awalnya, orang-orang berusaha menganggap wajar. Mereka percaya mungkin saja kerabat mereka pergi merantau ke luar pulau untuk mencari pekerjaan. Namun semakin lama, jumlah orang yang hilang semakin terasa aneh. Selalu ada alasan yang dibuat-buat. Bekerja di kota, menikah diam-diam, atau memilih tidak kembali ke desa. Walau begitu, ada rasa ganjil yang tidak bisa dihapus begitu saja. Suatu malam, seorang bapa yang sedang pulang dari sawah mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari arah peternakan Pak Suyatno, terdengar jeritan. Jeritan itu terdengar seperti suara manusia, bukan suara sapi. Namun begitu ia berhenti dan menajamkan telinga, suara itu lenyap, digantikan oleh lenguhan sapi yang biasa terdengar. Ia pulang dengan hati berdebar, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan lelah setelah bekerja seharian. Tapi wajah pucatnya tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Kejadian itu tidak berhenti di situ. Ada pula seorang pemuda yang bersumpah pernah melihat truk besar keluar dari peternakan pada tengah malam. Truk itu tertutup terpal hitam, dikawal oleh dua orang asing yang tidak pernah terlihat di desa sebelumnya. Ketika ditanya hendak kemana, mereka hanya menjawab singkat bahwa itu adalah kiriman sapi ke rumah potong di kota. Tidak ada yang berani menentang, sebab siapa pula yang bisa meragukan orang sebaik Pak Suyatno. Meski begitu, perasaan aneh terus menghantui sebagian warga. Ada yang mulai memilih tidak lagi bermain di dekat peternakan. Ada pula yang menolak daging pemberian Pak Suyatno dengan alasan sudah cukup stok di rumah. Meski sebenarnya mereka takut tanpa tahu jelas apa penyebabnya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Pagi datang dengan suara ayam berkokok, siang dipenuhi dengan canda anak-anak di sungai, dan malam tiba dengan temaram lampu minyak di beberapa rumah. Tapi di setiap sudut gelap, rasa penasaran bercampur ketakutan seakan menjadi bisikan yang tak bisa diabaikan. Peternakan itu tetap berdiri megah di ujung desa, seolah menjadi simbol kejayaan. Namun bagi sebagian orang, ia mulai terlihat seperti bayangan besar yang menutupi ketenangan mereka.
Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang membuat dada terasa sesak hanya dengan melintas di depannya. Dan pada suatu malam yang lengang, jeritan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih panjang, dan lebih menyayat. Beberapa anjing desa menyalak keras, berlari ke arah peternakan. Namun ketika warga membuka pintu rumah mereka dan menajamkan pendengaran, suara itu kembali hilang. Hanya tersisa kesunyian yang mencekam, membuat semua orang terdiam dengan jantung berdegup kencang. Malam itu, ketenangan desa kecil itu pecah oleh ketakutan yang tidak lagi bisa ditutupi. Sebab untuk pertama kalinya banyak warga sadar, mungkin di balik senyum ramah dan daging sapi yang lezat itu, ada rahasia gelap yang sedang menunggu untuk terungkap. Pagi di desa itu selalu dimulai dengan rutinitas yang sama. Para ibu menimba air di sumur, bapak-bapak berangkat ke sawah, dan anak-anak berlarian sambil membawa tas lusuh menuju sekolah, seolah tidak ada yang berubah. Namun setelah kejadian malam itu, jeritan yang terdengar dari arah peternakan, suasana desa tidak lagi benar-benar sama. Banyak orang mencoba menganggapnya angin lalu. Ada yang berkata itu hanya suara sapi yang kesakitan. Ada pula yang meyakinkan diri bahwa itu hanya suara binatang liar yang tersesat. Tapi dalam hati mereka, perasaan was-was tetap tumbuh seperti benalu. Pak Suyatno sendiri tidak pernah terlihat terganggu. Setiap pagi ia tetap muncul di jalan desa, menyapa tetangga dengan senyum lebar. Ia masih membagikan senyuman hangat, masih menyisihkan rumput untuk sapi tetangga, dan masih meminjamkan uang kecil bagi yang membutuhkan. Sikap ramahnya membuat banyak orang merasa bersalah jika sampai meragukannya. Bagaimana mungkin lelaki yang begitu baik menyimpan rahasia mengerikan? Namun ada kejanggalan yang tidak bisa sepenuhnya ditutupi. Sapi-sapi milik Pak Suyatno tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan bulan, tubuh mereka menjadi gemuk dan dagingnya padat. Para peternak lain heran. Mereka sudah mencoba memberi makan sapi dengan pakan terbaik, bahkan membeli vitamin, namun tetap saja tidak bisa menyamai hasil peternakan Suyatno. Entah apa rahasianya, bisik seorang peternak tua sambil menggeleng. Kalau begini terus, sebentar lagi, semua pedagang daging hanya mau beli dari dia. Rasa iri bercampur heran mulai menyebar. Tapi yang lebih membingungkan adalah kebiasaan Pak Suyatno menerima tamu pada malam hari. Bukan tamu biasa, melainkan orang-orang asing dengan wajah kaku, berbicara singkat, lalu masuk ke dalam peternakan tanpa meninggalkan jejak. Seorang pemuda desa bernama Wawan, yang dikenal nekat dan suka penasaran, suatu malam memberanikan diri mengintip. Dari balik pohon pisang, ia melihat sebuah truk besar berhenti di depan pagar peternakan. Truk itu ditutup terpal hitam, seperti menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Dua orang bertubuh kekar turun, berbicara sebentar dengan Pak Suyatno. Lalu mereka masuk bersama ke dalam gudang belakang. Wawan menahan napas. Ia berusaha mendengar, tapi yang terdengar hanyalah suara langkah berat dan gesekan logam. Beberapa menit kemudian, truk itu keluar lagi. Kali ini terdengar lebih berat, seolah membawa muatan besar. Tak ada yang tahu apa isinya. Keesokan harinya, Wawan bercerita kepada teman-temannya di pos ronda. Namun bukannya dipercaya, ia malah ditertawakan. "Jangan bikin cerita aneh-aneh, Wan," kata seorang pemuda lain. "Kalau sampai didengar orang-orang, bisa bikin ribut. Lagian Pak Suyatno itu orang baik. Kau saja yang kebanyakan nonton film horor." Wawan terdiam. Meski dalam hatinya ia yakin apa yang dilihatnya bukan hal biasa. Ada sesuatu di dalam peternakan itu, sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Hari-hari berikutnya, kecurigaan semakin menguat. Beberapa warga memperhatikan bahwa aroma dari gudang belakang peternakan seringkali tidak seperti bau kandang sapi biasa. Kadang tercium bau anyir yang menusuk, bercampur dengan bau daging segar. Namun setiap kali ada yang bertanya, Pak Suyatno selalu punya jawaban yang masuk akal. "Itu daging sapi baru dipotong untuk pesanan dari luar daerah," katanya sambil tersenyum. Jawaban itu membuat orang tak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang berani menuduh? Bukti tidak ada, hanya perasaan aneh yang tidak jelas sumbernya. Tapi rasa takut itu semakin nyata ketika seorang anak kecil bercerita polos kepada ibunya. Ia mengatakan pernah melihat orang tidur di dalam gudang dengan tubuh kaku dan mata terpejam. Ibunya tentu saja marah, menganggap anaknya berbohong. Namun cerita itu sudah terlanjur menyebar ke tetangga,
dan menambah panjang daftar desas-desus tentang peternakan itu. Di warung kopi, para lelaki mulai berbisik-bisik dengan suara rendah. "Jangan-jangan bukan cuma sapi yang ada di sana. Apa maksudmu?" "Shh, jangan keras-keras. Aku dengar ada orang hilang lagi minggu lalu." Siapa tahu, ucapan itu langsung dipotong dengan batuk keras, seolah mengingatkan bahwa membicarakan hal itu bisa membawa masalah. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Tidak hanya jeritan samar, tetapi juga dentuman logam dan teriakan pendek yang cepat terhenti. Anjing-anjing di desa selalu menyalak keras setiap kali suara itu muncul. Namun anehnya, tidak ada yang berani mendekat, seolah rasa takut sudah menjerat hati mereka, membuat langkah mereka kaku. Sampai akhirnya, seorang ibu tua yang tinggal tidak jauh dari peternakan bercerita bahwa ia pernah melihat bayangan orang digotong masuk ke dalam gudang oleh dua lelaki asing. Bayangan itu terlalu besar untuk sekadar karung pakan atau batang kayu. Namun saat ditanya lebih jauh, ibu itu hanya bisa menangis dan berkata, "Aku takut. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin semua ini cepat selesai." Peternakan itu, yang dulu menjadi kebanggaan desa, perlahan berubah menjadi sumber ketakutan. Orang-orang mulai menjaga jarak. Mereka masih menyapa Pak Suyatno di jalan, tapi senyum mereka kini kaku, penuh kepalsuan. Semua orang diam, namun di dalam hati pertanyaan yang sama terus berputar. Apa sebenarnya yang disembunyikan di balik pagar kayu itu? Dan pada suatu malam, ketika bulan bersembunyi di balik awan, Wawan sekali lagi melihat sesuatu dari kejauhan. Ia bersumpah melihat darah menetes dari bak truk yang keluar dari peternakan. Darah segar menetes ke jalan tanah, lalu menghilang tertutup debu ban. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke langit-langit rumah. Ada rasa ngeri yang menggerogoti jiwanya. Ia tahu cepat atau lambat, rahasia itu akan terkuak. Namun ia juga sadar, ketika rahasia itu terbuka, desa mereka tidak akan pernah sama lagi. Desa itu semakin hari semakin resah. Bisik-bisik yang dulu hanya terdengar samar kini mulai berubah menjadi suara nyata. Orang-orang sudah tidak bisa lagi menutup telinga. Terlalu banyak kejadian janggal yang membuat mereka gelisah. Awalnya hanya kabar samar tentang orang hilang. Namun ketika seorang pemuda bernama Arif tidak pernah pulang setelah pamit membeli pakan di pasar, kecurigaan tak lagi bisa dibendung. Arif terakhir kali terlihat berjalan ke arah peternakan Pak Suyatno. Beberapa anak kecil bersaksi bahwa mereka melihatnya berbicara dengan lelaki itu di depan pagar kayu. Setelah itu jejaknya lenyap seolah ditelan bumi. Keluarganya panik. Sang ibu menangis meraung-raung mengetuk pintu rumah tetangga, berharap ada yang tahu keberadaan putranya. Tapi semua orang hanya bisa menggeleng dengan wajah cemas. Arif memang dikenal pemuda rajin, tidak pernah macam-macam, apalagi pergi tanpa pamit. Kehilangannya menjadi luka baru bagi desa yang sudah lama dihantui misteri. Sejak saat itu, peternakan Pak Suyatno tidak lagi hanya menjadi kebanggaan, melainkan juga sumber ketakutan. Orang-orang mulai berani bertanya, meski dengan suara bergetar, apakah benar ada hubungan antara hilangnya orang-orang dengan tempat itu? Pertanyaan itu memecah desa menjadi dua kubu. Ada yang masih percaya penuh pada Pak Suyatno, yakin ia tidak bersalah dan semua hanyalah kebetulan. Namun ada pula yang mulai berani menganggap bahwa lelaki itu menyimpan rahasia gelap. Seorang janda tua, Bu Karsih, akhirnya tak tahan lagi. Ia berdiri di tengah kerumunan warga di warung kopi. Suaranya parau tapi penuh emosi. "Aku yakin orang-orang yang hilang itu ada hubungannya dengan dia. Jangan kalian tutup mata hanya karena dia suka tersenyum. Aku pernah dengar sendiri jeritan dari peternakan itu. Jeritan manusia, bukan sapi. Wajahnya merah, matanya berkilat." Namun sebelum ia melanjutkan, beberapa orang langsung membantah. "Jangan sembarangan bicara, Bu. Kau bisa dituntut karena fitnah. Pak Suyatno itu orang baik. Jangan sampai kita menuduh tanpa bukti." Keributan kecil pecah. Beberapa warga membela Bu Karsih, sementara yang lain membela Pak Suyatno. Suasana desa memanas. Ketegangan menggantung di udara. Tidak ada lagi kedamaian yang dulu begitu mereka banggakan. Malam itu ketegangan semakin bertambah. Seorang anak kecil, cucu Bu Karsih, berlari pulang dengan wajah pucat pasi. Napasnya terengah, keringat membasahi dahinya.
Dengan suara terbata, ia berkata bahwa ia melihat sesuatu di gudang peternakan saat bermain petak umpet dengan teman-temannya. Aku lihat ada kotak besar, terbuka sedikit, katanya dengan suara gemetar. Di dalamnya ada tangan, Bu, tangan manusia, tapi kaku, dingin. Matanya juga kelihatan, Bu, aku takut. Suasana rumah itu mendadak hening. Semua orang yang mendengar cerita bocah itu saling pandang dengan wajah ngeri. Tak ada yang berani menertawakan atau menganggapnya bercanda. Anak kecil itu terlalu ketakutan. Matanya terlalu jujur untuk sekadar kebohongan. Kabar itu menyebar seperti api di ladang kering. Dalam semalam, hampir seluruh warga mendengarnya. Beberapa orang nekat mencoba memastikan dengan mata kepala sendiri. Tapi setiap kali mereka mendekat, pagar peternakan terkunci rapat. Dari kejauhan hanya terdengar suara sapi dan sesekali dentuman besi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika keluarga Arif yang sudah putus asa memutuskan untuk menuntut penjelasan langsung. Mereka mendatangi rumah Pak Suyatno, mengetuk pintu keras-keras sambil berteriak, "Kembalikan anakku." Katakan di mana Arif. Namun pintu itu tetap tertutup. Dari dalam hanya terdengar suara berat Pak Suyatno. Yang terdengar datar dan menakutkan, "Pulanglah. Jangan sembarangan menuduh. Kalau terus ribut seperti ini, kalian akan menyesal." Ucapan itu bagai pisau yang menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Tidak ada lagi senyum ramah. Tidak ada lagi kata-kata manis. Yang tersisa hanyalah ancaman samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu beberapa pemuda desa berkumpul di pos ronda. Mereka gelisah. Tangan mengepal, hati dipenuhi rasa takut bercampur marah. Mereka tidak bisa lagi diam. Kalau kita terus membiarkan, entah siapa lagi yang akan hilang. Tapi kalau kita salah menuduh, apa tidak berbahaya? Berbahaya atau tidak, lebih baik kita tahu kebenarannya. Mereka sepakat untuk mengintip peternakan bersama-sama. Dengan langkah hati-hati, mereka menyusup ke semak-semak dekat pagar kayu. Bulan bersembunyi di balik awan, membuat suasana semakin mencekam. Dari celah papan, mereka menahan napas melihat cahaya lampu redup dari gudang. Di dalam gudang, bayangan besar tampak bergerak. Mereka melihat dua orang asing mengangkat sesuatu dari truk, sebuah karung besar yang meneteskan cairan merah ke tanah. Karung itu digotong masuk. Dan saat pintu gudang terbuka sesaat, pemuda-pemuda itu hampir menjerit. Mereka melihat tubuh manusia terbujur kaku di lantai. Tubuh pucat dengan wajah tak lagi bernyawa. Salah satu pemuda menutup mulut dengan tangan, hampir pingsan. Yang lain menariknya mundur dengan cepat sebelum mereka ketahuan. Mereka lari terbirit-birit, jantung berdentum keras, pikiran kalut. Tak ada lagi keraguan. Semua dugaan kini menjadi nyata. Apa yang disembunyikan di balik pagar kayu itu jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Dan malam itu, desa kecil yang dulu tenang akhirnya benar-benar pecah oleh teror. Sebab untuk pertama kalinya mereka yakin, di balik senyum ramah Pak Suyatno ada monster yang bersembunyi. Kabar mengerikan tentang apa yang dilihat para pemuda malam itu menyebar begitu cepat, bahkan lebih cepat dari hembusan angin pagi. Warga desa saling berbisik dengan wajah pucat. Sebagian tidak percaya, sebagian lain sudah pasrah menerima kenyataan pahit. "Aku sendiri dengar dari Wawan," kata seorang lelaki di warung kopi dengan suara serak. Dia lihat dengan matanya sendiri. Tubuh manusia di lantai gudang. Bukan cerita karangan lagi. Obrolan itu membuat para ibu semakin ketakutan. Mereka memeluk anak-anak mereka erat, melarang bermain terlalu jauh, apalagi mendekati peternakan. Ketegangan menyelimuti seluruh desa. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi senyum. Semua orang berjalan cepat, menunduk, seolah takut sesuatu tiba-tiba menyergap dari balik bayangan. Namun ada sebagian kecil warga yang masih membela Pak Suyatno. Mereka menganggap semua itu hanya fitnah yang kejam. Kalau betul ada mayat, kenapa tidak ada bukti? Teriak seorang lelaki Parubaya. "Jangan membuat desa kita hancur hanya karena kabar burung." Perdebatan itu tak pernah menemukan jalan tengah. Desa kini terbelah. Ada yang ingin segera menggerebek peternakan, ada pula yang memilih diam dan menunggu kepastian. Hingga pada suatu malam, ketegangan yang dipendam itu akhirnya meledak. Beberapa warga, termasuk keluarga Arif yang hilang, memutuskan untuk mendobrak pagar peternakan. Mereka membawa obor, parang dan keberanian yang tersisa. Wajah mereka tegang, mata mereka merah karena amarah. "Kalau benar tak bersalah, biar malam ini kita buktikan," teriak salah seorang dari mereka.
Puluhan warga berkumpul di depan pagar kayu. Udara malam terasa berat, seolah ikut menahan napas menanti apa yang akan terjadi. Suara jangkrik mendadak lenyap, digantikan oleh dengung sunyi yang mencekam. Mereka mulai menggoyang pagar, suara kayu berderit, engsel berdecit, obor berkobar. Bayangan api menari di dinding peternakan. Namun sebelum pagar terbuka, dari dalam muncul beberapa lelaki asing dengan wajah keras, tubuh tegap, dan tangan menggenggam senjata tajam. "Pergi dari sini." Salah satu dari mereka berteriak lantang, suaranya dingin tanpa emosi. "Kalian tidak berhak masuk." Warga mundur sejenak, ketakutan. Mereka tidak menyangka akan berhadapan dengan orang-orang bersenjata. Namun amarah yang sudah membara membuat beberapa orang maju lagi. "Kami hanya mau mencari Arif. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa kalian menghalangi?" Suasana memanas. Obor bergetar di tangan, teriakan mulai saling bersahutan. Tiba-tiba, pintu besar gudang berderit terbuka dari dalam. Semua kepala serempak menoleh. Dan dari balik pintu, terdengar jeritan panjang. Jeritan itu begitu jelas, menyayat telinga, bukan suara sapi, bukan suara binatang, melainkan suara manusia yang sedang disiksa. Warga membeku di tempat. Tubuh mereka gemetar, bulu kuduk berdiri. Beberapa wanita menutup telinga anak-anaknya agar tidak mendengar lebih banyak. Aroma aneh ikut menyembul keluar. Bau amis bercampur dengan bau daging terbakar. Asap tipis keluar dari dalam gudang, membuat mata perih dan dada sesak. Seorang lelaki nekat mencoba mengintip dari celah pintu, namun ia langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Astaga, tubuh manusia. "Mam," katanya terbata. Ketegangan mencapai puncaknya. Warga mulai berteriak panik, sebagian melarikan diri, sebagian lagi mencoba menyerbu masuk. Namun orang-orang asing yang menjaga segera menghalau dengan kasar. Perkelahian singkat pecah, suara benturan kayu, teriakan marah, dan tangisan memenuhi udara malam itu. Di tengah kekacauan, seorang pemuda berhasil berlari ke arah pos polisi yang tidak jauh dari desa. Dengan napas terengah, ia melapor dengan kata-kata terbata. "Cepat ke peternakan. Ada mayat." Jeritan, "Tolong cepat." Polisi akhirnya datang dengan beberapa mobil patroli. Sirin meraung, lampu merah biru berputar menembus kegelapan. Warga yang masih bertahan langsung bersorak lega, berharap keadilan akan segera datang. Namun ketika polisi mencoba masuk ke peternakan, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Begitu pagar didobrak, suasana langsung kacau. Sapi-sapi menguak keras. Berlarian panik seolah ketakutan melihat sesuatu. Jeritan manusia kembali terdengar lebih keras, bercampur dengan suara logam beradu. Polisi menyalakan senter, menyisir halaman peternakan. Dan di dekat gudang, mereka menemukan genangan darah segar yang mengalir keluar melalui celah pintu. Bau anyir menusuk hidung, membuat beberapa orang hampir muntah. Pintu gudang akhirnya ditendang hingga terbuka lebar. Apa yang terlihat di dalam membuat semua orang terdiam, mulut terbuka tanpa suara. Di sana tergantung di kait besi yang biasanya dipakai untuk menggantung sapi, ada tubuh manusia. Kulitnya pucat, sebagian sudah terkelupas. Beberapa organ tampak tidak lagi utuh. Kotak pendingin besar di sudut ruangan berisi potongan tubuh yang terbungkus plastik. Tangisan dan jeritan langsung meledak. Para ibu menutup wajah dengan kain. Beberapa orang pingsan di tempat. Polisi berteriak memberi perintah, mencoba menertibkan suasana, namun ketakutan terlalu besar untuk dikendalikan. Warga desa akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri. Semua kecurigaan, semua desas-desus ternyata benar adanya. Peternakan yang selama ini mereka banggakan berubah menjadi tempat jagal manusia. Dan di tengah kekacauan itu, sosok Pak Suyatno muncul dari balik kegelapan. Ia berdiri di pintu samping. Wajahnya tenang tanpa sedikit pun rasa bersalah. Senyum tipis terukir di bibirnya, membuat darah setiap orang yang melihatnya terasa membeku. "Kenapa kalian semua terlihat begitu takut?" Katanya dengan suara berat dan tenang. "Bukankah kalian suka daging segar?" Malam itu, teror yang selama ini hanya berupa bisik-bisik akhirnya terungkap nyata. Desa kecil itu tak lagi bisa kembali seperti semula. Suasana desa berubah total setelah malam itu. Tidak ada lagi senyum yang tulus, tidak ada lagi sapaan hangat. Semua orang berjalan dengan wajah pucat, seolah bayangan maut masih mengekor di belakang mereka. Apa yang mereka saksikan di gudang peternakan
terlalu mengerikan untuk dilupakan. Polisi yang datang malam itu tidak bisa langsung menangkap Pak Suyatno. Lelaki itu menghilang di tengah kekacauan. Ia lenyap seolah ditelan gelap, meninggalkan bau amis dan jeritan yang masih terngiang di telinga. Warga histeris, sementara polisi sibuk menenangkan massa. Malam itu ditutup dengan tangisan, doa yang terputus-putus, dan rasa takut yang membekap setiap hati. Keesokan harinya, tim kepolisian datang lebih banyak. Mobil patroli berderet di jalan desa, truk besar berhenti di depan pagar peternakan. Aparat bersenjata lengkap diturunkan. Wajah mereka serius, mata mereka tajam. Desa yang biasanya sepi mendadak berubah seperti medan perang. Warga berkerumun dari kejauhan, menatap dengan jantung berdebar. Ada yang berdoa lirih, ada pula yang menangis diam-diam. Mereka tahu hari itu akan menentukan segalanya. Rahasia yang selama ini tersembunyi akan benar-benar dibongkar. Pagar kayu besar digedor. Suara besi bertubrukan dengan kayu menggema, membuat bulu kuduk merinding. Anjing-anjing menggonggong keras, seolah ikut merasakan ketegangan. Hingga akhirnya pagar itu roboh, membuka jalan bagi polisi untuk masuk. Begitu langkah pertama menginjak tanah peternakan, bau busuk langsung menyambut. Bau daging busuk bercampur darah yang sudah mengering. Polisi menutup hidung dengan kain. Beberapa warga menutup mulut dengan tangan. Mencoba menahan mual gudang besar menjadi sasaran pertama. Pintu yang kemarin terbuka kini terkunci rapat. Dengan teriakan lantang, polisi menendangnya hingga terbuka. Dan di dalam, mereka menemukan horor yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Tumpukan kotak pendingin berjajar lebih banyak dari yang terlihat sebelumnya. Saat dibuka satu persatu, isinya membuat dunia seakan runtuh. Potongan tubuh manusia terbungkus plastik. Ada yang hanya kepala, ada yang hanya tangan, ada pula organ dalam yang masih segar seolah baru saja dipotong. Suara tangisan pecah. Beberapa warga yang kehilangan anggota keluarganya berlari mendekat, histeris mencari tanda-tanda yang mereka kenali. Ada yang pingsan, ada yang meraung, ada pula yang jatuh terduduk dengan wajah kosong, seolah jiwanya terlepas dari raga. Di meja panjang di sudut ruangan, polisi menemukan catatan-catatan yang rapi. Buku besar berisi daftar nama, angka dan tanda tangan. Setelah dibaca semua jelas, itu adalah catatan transaksi penjualan organ. Setiap nama korban tercatat, lengkap dengan harga organ yang dijual dan kepada siapa barang itu dikirim. Kengerian bertambah ketika polisi menemukan beberapa nama warga desa sendiri di dalam buku itu. Ada yang tercatat sebagai penerima uang, ada pula yang menjadi penyedia. Warga yang hadir terperangah. Mereka saling pandang, wajah-wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Tidak mungkin. Ini pasti salah, teriak seorang lelaki dengan suara gemetar. Namun ketika polisi menunjukkan buktinya, tak ada lagi yang bisa dibantah. Kepercayaan antar warga runtuh seketika. Mereka mulai saling tuduh, saling mencaci, bahkan hampir saling menyerang. Desa yang dulu harmonis kini menjadi ladang kebencian. Sementara itu, tim kepolisian terus menyisir setiap sudut peternakan. Di kandang sapi, mereka menemukan sesuatu yang tak kalah mengerikan. Di bawah tumpukan jerami, ada lubang besar yang menampung puluhan tulang belulang manusia. Bau anyir bercampur tanah basah menyengat, membuat beberapa aparat muntah di tempat. Seorang polisi berteriak dari balik kandang, suaranya bergetar. "Di sini ada lagi!" Mayat-mayat dikubur dangkal bercampur dengan kotoran sapi. Tangisan kembali pecah. Warga semakin histeris. Banyak yang menjerit menyebut nama anggota keluarganya, berharap mayat-mayat itu bukanlah mereka. Namun kebenaran tidak bisa dipungkiri. Lubang itu adalah kuburan massal. Dan di dinding kandang, tertulis dengan cat merah yang sudah mengering, "Sapi bukan satu-satunya yang bisa dijual." Tulisan itu membuat udara semakin sesak, seolah ada tangan dingin yang mencengkeram tenggorokan setiap orang yang membacanya. Sore itu, berita tentang penggerebekan menyebar keluar desa. Wartawan berdatangan. Kamera merekam setiap detik, suara mikrofon menyalak. Desa kecil yang dulu tenang kini menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Namun di tengah semua itu, satu hal yang masih belum terjawab, di mana Pak Suyatno? Polisi menemukan beberapa pakaian dan barang miliknya di sebuah ruangan rahasia di dalam rumah besar peternakan. Ruangan itu penuh dengan peta, dokumen, dan foto-foto orang asing. Semua bukti menunjukkan bahwa Suyatno bukan bekerja sendiri. Ada jaringan besar di balik semua ini.
Peternakan hanyalah kedok, tempat tersembunyi yang dipakai untuk menyalurkan organ manusia ke pasar gelap internasional. Warga desa semakin terperangah. Mereka tak menyangka lelaki yang selama ini mereka hormati ternyata hanyalah wajah depan dari sebuah jaringan kriminal. Dan yang lebih mengerikan, banyak dari mereka ternyata sudah terlibat, sadar maupun tidak sadar. Matahari mulai tenggelam, namun teror hari itu masih membekap desa. Api obor menyala di sepanjang jalan, bukan lagi sebagai penerang, melainkan sebagai simbol duka. Di balik pagar yang roboh, suara tangisan terus terdengar. Tangisan kehilangan, tangisan pengkhianatan, tangisan ketakutan. Dan di tengah semua itu, bayangan wajah Pak Suyatno masih menghantui setiap kepala. Senyumnya yang tenang, kata-katanya yang dingin, seolah berbisik di telinga mereka. Permainan belum selesai. Malam itu, desa seakan tidak lagi sama. Cahaya lampu-lampu minyak yang biasanya terasa hangat kini justru tampak redup dan menyedihkan. Jalanan sunyi, hanya terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan, seolah ikut meratapi kehancuran yang baru saja terjadi. Peternakan yang dulu menjadi kebanggaan desa kini dipenuhi garis polisi. Setiap sudut dipasangi tanda larangan masuk. Warga hanya bisa memandang dari jauh. Masih belum percaya dengan apa yang sudah terungkap. Bau busuk masih tercium, bercampur dengan udara malam yang lembab, meninggalkan bekas yang sulit hilang di hidung siapapun yang pernah menghirupnya. Polisi telah membawa semua kotak pendingin, buku catatan dan tulang belulang sebagai barang bukti. Namun rasa takut tidak ikut pergi bersama mereka. Justru ketakutan itu melekat lebih dalam di dada setiap warga. Keesokan harinya, berita tentang kasus ini menyebar ke seluruh negeri. Koran-koran memasang judul besar. Televisi menayangkan potongan video penggerebekan. Nama Pak Suyatno menjadi buah bibir. Dari sosok peternak ramah, ia berubah menjadi monster dalam bayangan semua orang. Namun misteri belum berakhir. Suyatno masih buron. Jejaknya hilang begitu saja, seolah ia sudah merencanakan semuanya jauh hari. Polisi hanya menemukan catatan rahasia di ruang bawah tanah rumahnya. Di sana ada peta besar dengan garis-garis merah yang menghubungkan beberapa kota besar, bahkan hingga luar negeri. Di bawah peta itu, tertulis kata-kata yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini hanyalah permulaan. Catatan lain yang ditemukan menunjukkan bahwa Suyatno hanyalah salah satu simpul dalam jaringan besar perdagangan organ manusia. Ada banyak nama asing, kode-kode transaksi, serta daftar lokasi rahasia. Semua bukti itu membuat polisi yakin bahwa kasus ini jauh lebih besar daripada sekadar kejahatan di sebuah desa kecil. Namun, yang paling menyakitkan bagi warga adalah fakta bahwa beberapa orang di desa mereka ternyata sudah lama menjadi bagian dari jaringan itu. Ada yang bertugas merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan, ada yang sekadar menutup mulut karena menerima uang, bahkan ada tokoh desa yang selama ini dihormati, ternyata terlibat sebagai penghubung dengan pembeli. Ketika nama-nama itu diumumkan, tangisan dan teriakan pecah di balai desa. Banyak warga marah. Ada yang ingin main hakim sendiri, ada yang pingsan mendengar suami atau anaknya termasuk dalam daftar. Desa yang dulu penuh kebersamaan kini hancur oleh rasa saling curiga. Seorang ibu yang kehilangan anaknya berteriak histeris di depan semua orang. Kalian semua sama saja. Kalian biarkan mereka mencuri nyawa anak-anak kami demi uang. Kalian bukan lagi tetanggaku. Kalian bukan manusia. Kata-katanya menusuk hati semua orang. Sejak saat itu, kepercayaan di antara warga benar-benar hilang. Mereka saling menjauh, menutup pintu rapat-rapat, dan tidak lagi berani berbicara terbuka. Desa berubah menjadi tempat asing yang dipenuhi bisikan dan tatapan curiga. Waktu terus berjalan, namun luka itu tidak pernah sembuh. Setiap kali ada suara sapi melenguh dari kejauhan, orang-orang teringat pada jeritan manusia yang pernah mereka dengar di malam penggerebekan. Setiap kali mencium aroma daging dari dapur, ada bayangan menyeramkan tentang organ-organ dalam kotak pendingin. Polisi berusaha memulihkan keadaan, tapi rasa trauma tidak bisa hilang begitu saja. Apalagi beberapa minggu kemudian, sebuah pesan misterius muncul di ponsel salah satu aparat desa. Pesan itu hanya berisi foto Pak Suyatno dengan senyum tenang, duduk di sebuah tempat yang tidak dikenali. Di bawah foto itu tertulis, "Aku masih di sini. Kalian tidak akan pernah bisa lepas dariku." Berita itu membuat warga semakin takut. Ada yang memilih meninggalkan desa,
pindah jauh ke kota berharap bisa melupakan semuanya. Namun bagi yang tetap tinggal, hidup mereka tak pernah kembali normal. Pada akhirnya, penggerebekan itu memang menghentikan sementara aktivitas di peternakan, namun tidak menghentikan jaringan besar yang beroperasi di baliknya. Pak Suyatno berhasil melarikan diri, dan kabar burung mengatakan ia muncul di berbagai tempat, selalu meninggalkan jejak samar, seolah sengaja membuat semua orang tahu bahwa ia masih bebas. Bagi warga desa, kenyataan pahit harus diterima. Orang yang dulu mereka anggap sebagai pilar kebaikan ternyata hanyalah topeng dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Desa mereka tidak lagi dikenal karena sapi-sapi gemuk atau daging empuk, melainkan sebagai tempat kelahiran sebuah horor yang mengerikan. Di balai desa yang sunyi, kepala desa berdiri dengan suara bergetar. Kita kehilangan bukan hanya keluarga kita, tapi juga kepercayaan kita. Dan luka ini akan kita bawa selamanya. Suara itu menggema, menyayat hati. Malam turun kembali membawa dingin yang menusuk. Di kejauhan, seekor sapi melenguh panjang, suaranya serak dan memilukan. Warga yang mendengar langsung menutup pintu rumah, menarik gorden, dan berdoa lirih agar tidak ada lagi jeritan manusia yang menyusul suara hewan itu. Namun di balik semua doa itu, ada rasa takut yang tak bisa dihapus. Bahwa kapan saja Pak Suyatno bisa kembali. Dan jika ia kembali, desa itu mungkin tidak akan pernah lagi berdiri.